Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud. Ada seseorang yang pernah menyetubui mungkin Pak RT ini yang takutnya sih bukan Astagfirullah. Mumpung nggak ada suaminya ya disikat mungkin ya Pak ya. Kamu kalau ngomong yang jelas ya. Pukul kamu. Pak RT misalnya nggak ngelakuin hal itu, kenapa Pak RT marah? Kalau kamu nggak percaya, keluar. Kalau Ryan nggak bisa menjaga lisan kamu, lebih baik kamu keluar, nggak saya ajak lagi. Tuh, dia semua tak Dan makhluk jahat seperti kamu. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Ambil. Sudah, tes. Amankan dulu gelarnya. Astagfirullahaladzim. Tadinya saya juga mau menumbalkan anak saya. Begini Gus, Ya, saya mengundang Gus dan Pak Ustadz itu saya mau minta tolong memecahkan permasalahan ini. Gimana Ibu Wati ini kok bisa hamil yang katanya warga berzina? Padahal setahu saya suaminya ini sudah meninggal 5 tahun dan Ibu Wati ini nggak pernah kemana-mana dan nggak pernah macam-macam. Kenapa kok sampai hamil kurang lebih 2 tahun? Astagfirullah. Jadi saya minta tolong, mungkin Gus bisa menyembuhkan atau ada yang keluar. Mohon maaf Pak RT. Tadi Pak RT menjelaskan suaminya sudah meninggal 5 tahun. Ya betul. Terus ini beliau perutnya membesar, hamil ini sudah berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. Kan nggak masuk akal kan? Rata-rata orang meninggal itu kan apa? Rata-rata orang hamil itu kan 9 bulan tuh berarti. Nggak masuk di akal banget sih Gus kalau kayak gitu. Makanya itu ke medis pun dilihat ya juga nggak ada apa-apa. Mungkin ini ada hal-hal yang di luar nalar manusia. Jadi saya mengundang Gus dan Pak Ustadz ini. Mohon maaf nih ya Pak RT ya. Ini udah dari dilihat secara logika udah nggak masuk akal, udah hamil di luar apa suaminya kan udah meninggal, terus tiba-tiba hamil. Mungkin ada seseorang yang pernah menyetubui mungkin. Jangan. Duh. Astagfirullahaladzim, jangan gitu juga. Jangan Tapi gimana? Tapi benar juga sih ya. Benar apa juga kata nggak? Tuh Ryan. kan masuk akal nggak? Gimana coba dipikirin pakai logika. Suaminya udah nggak ada, tiba-tiba hamil. Nggak mungkin nggak disetujui. Mohon maaf, saya di sini yang lebih tahu. Anda pun juga orang beragama. Mungkin menuduh gitu sangat-sangat salah. Yang menuduh, saya tidak menuduh Pak RT. Logikanya orang hamil itu 9 bulan 10 hari. Iya, Ini tapi lebih dari kalau 9 bulan. ada orang hamil pasti pernah disetujui. Tapi hamilnya nggak sesuai, nggak standar, nggak normal juga. Karena sangat aneh kan. Kalau misalnya nggak ada yang menyetubui Pak, kok bisa kayak gini gitu? Nggak Iya. masuk di akal. Kita lihat. Bukannya kita suzon, Iya, kita cuman mikir lot akal aja kok nggak masuk banget di akal gitu. Mungkin
nggak bisa memperjelaskan, mungkin Gus bisa kasih solusi gimana untuk masalah ini. Sudah 5 tahun ya suaminya meninggal ya. Betul. Ibu Wati. Ini mungkin udah disetujui orang ini kayaknya, Mat. Udah. Iya. Nggak mungkin mama saya seperti Udah. itu. Ini enggak boleh, enggak Ya, boleh. udah. Itu sama saja memponis itu. Bukan Tidak boleh memponis, mengira-ngira. Ya mengira-ngira tapi jangan di muka umum, itu sama aja memponis, menuduh ibu ini berbuat. Kalau kita ngomong sendiri percuma dong kita di sini, Pak Guru. Sudah. Gini. Jangan diumpat. Saya mengundang di sini tidak mencari perdebatan, tapi minta solusi untuk Ibu Wati ini sembuh. Kita Jadi bukan berdebat, iya Pak. sudah, saya mengerti maksud Anda. Tapi tolong untuk diredam suasana ini biar gimana kita sama-sama memecahkan masalah ini. Gimana bisa Ini kan menurut Terus Pak RT, menemukan. menurut Pak RT, kalau menurut anaknya gimana? Nggak mungkin mama saya seperti itu. Tapi aneh juga gitu, masa bisa hamil kayak gini ya Gus ya? Entah, nggak tahu juga sih, masa dari lihat fisiknya sih kayak hamil gitu Gus. Saya Itu juga paling kurang tidak tahu kira-kira kenapa mama saya. Ketika bapaknya sudah nggak ada, apa pernah keluar, apa perjanjian dengan Atau ada seseorang? laki-laki pernah kesini? Apa pernah Tidak pernah bertemu? mama saya Tidak pernah ya. Nggak pernah. Nggak Secara- usah nutup-nutup. Secara manusiawi, manusia itu pasti bakalan keluar rumah. Nggak mungkin, meskipun cuma di depan situ pasti bakalan Iya, keluar. Iya. masalahnya 2 tahun, masuk akal nggak ada ceritanya hamil tuh 2 tahun nggak ada. Tapi kan yang dipermasalahkan kok bisa hamil setelah suaminya meninggal, Gus, itu. Ya Nah, makanya ayo, kita nanti masuk logika di nggak? sini kan itu enggak Logika wajar gimana? kan yang berjanji kita 9 bulan namanya ini. Iya, Mas. Iya. Ustaz. Ini yang dipermasalahkan kok bisa hamil padahal udah suaminya udah nggak ada. Itu yang dipermasalahkan. Ayo coba dipikir secara logika nih. Mohon maaf nih ya. Kalau memang ibu ini udah nggak punya suami, pasti nggak bakalan hamil. Tapi ini nggak punya suami terus hamil gimana, Ya, Mat? betul juga. Betul Cuman juga. kita Kan? enggak boleh memponis ya. Kita itu baru Kita kan- prasangka kita ya, kan nggak baru monis, prasangka kita kan tuh. nggak Gini aja, mohon gini ya. aja. Sekarang kita minta tolong ke Gus gimana membuktikan ini hamil atau tidak, atau ada hal-hal yang lain yang di luar nalar Iya, kita. iya. Jadi Ya, kalau tapi Gus biar nggak terlalu panjang lebar karena Gus, Ibu Wati bicara. sangat menderita sekali. Punya tersangka kan Daripada nanti ada omongan yang nggak. Tapi kita butuh keterbukaan juga Pak dari keluarganya, kalau misalnya pada nutup-nutupin Kalau memang kayak gini gimana Faktanya gitu loh. keluarganya sudah bilang gitu. Iya. Saya sebagai RT juga tahu Ibu Wati. Bentar Pak, saya potong bentar ya. Yang sampean undang kita ke sini kan kok bisa ibu ini hamil selama 2 tahun gitu kan. Ya. Nah, di situ tadi Bapak ngomongnya kita mau meriksa ibu ini hamil apa enggak. Ah, di situ yang kita bingungkan. Sampean itu tahu ibu ini hamil apa enggak? Jangan diperkeruh gitu, Pak. Jadi bingung kitanya. Ya, ini begini. Saya memotong dulu Pak ya. Gimana? Bukan memperkeruh, cuman kita mencari solusi dan kebenarannya. Ya, Ya, kita mencari Gini. solusi dengan secara logika dulu, Pak. Gini, Iya. Pak Guru nih, dari gimana kita mau nyari solusi kalau dari merekanya tertutup kayak gini, Makanya itu. gitu kan? Masalahnya kalau hamilnya wajar, urusannya ke medis. Karena ini tidak wajar, makanya kami memanggil Gus dan Ya, mohon saudara-saudara maaf. Ustaz. Lagi saya potong. Kita membahas ini harus bertahap, Pak. Secara logika dulu. Sedangkan ibu ini katanya nggak pernah keluar, nggak pernah kemana-mana, kok bisa hamil? Ya tapi iya Sela- betul ya. Tapi Sedangkan suaminya udah nggak ada. tapi Ya, kita iya. jangan menjurus arah ke sana, enggak Ya, boleh, enggak tanyakan boleh. dulu. Pastikan dulu informasi, karena beliau PRT kasih informasi kepada kita 2 tahun hamil, kan nggak masuk akal toh. Sekarang pastikan dulu betul nggak yang diucapkan beliau, maaf Pak ya, Ya, betul nggak 2 tahun. Oke lah, kalau memang 2 tahun beliau hamil, berarti kita wajib menangani, berarti ada sisi gaibnya. Masalahnya kita belum tahu apakah betul yang disampaikan Pak RT. Ya. Bukannya kami sultan Pak ya. Betul. Makanya dari sini mungkin ucapannya santri ini ada benarnya, juga banyak salahnya, maaf lah, nggak beradab, masih labil. Yang dimaksud santri ini mungkin takutnya informasi bapak ini nggak terbuka atau menutup-nutupi atau seperti apa. Soalnya nggak masuk akal banget 2 tahun perutnya membesar hamil, kan nggak ada ceritanya gitu. Betul ya. Itu dulu yang mungkin perlu Pak RT ini perjelas kepada kita, betul-betul 2 tahun dia hamil atau enggak. Ya.
Ya untuk Nah, makanya si siapa putrinya ini pernah nggak ngeliat ibunya keluar ke pasar apa pulang bawa bunga apa bawa kemenyan? Nggak mungkin kalau ke pasar nggak pernah ke pasar berarti Mbak Ya ke ibunya. pasar tapi enggak pernah sama cowok lain. ya karena mungkin, tapi pasar ketemuan gini, gimana? gini karena sejak suaminya meninggal memang Ibu Wati itu ada perubahan jadi jarang keluar tertutup. tapi Iya. gini ya Gus, Makanya kalau itu saya, da- kalau dari psikolog mereka sih kayaknya nutupin gak Gus kayaknya sih. Iya Yan ya. Iya, udah Kayak ada yang udah ditutupin ketahuan. gitu. Mendingan terbuka aja Pak biar kita Loh. juga tahu. Kalau misal enggak terbuka Makanya saya gimana? mengundang Gus dan Ustadz itu untuk mencari masalah ini. Kalau saya tutupi, saya nggak mengundang. Iya betul Kalau kita Pak, semua. betul Pak. Saya sebagai RT menolong warga, gimana caranya. Kalau tertutup, mending nggak saya publikasikan. Betul. Tapi nggak masuk kita di boleh akal banget. Kita boleh Tapi- sudon ya kita ya. Kita Kok bicarakan saja ya. Saya curiga ya Mat ya. Ya nggak boleh kalau curiga. nggak boleh Curiga sudon. kalau Pak RT ini yang takutnya sih bukan ya. Astagfirullah. Salah kamu terus kayak yang lain-lain. Bukan gitu, cuman mencurigai, bukan memvonis. Mencurigai, jadi sih, bisa jadi. Namanya juga manusia pasti ada hawa nafsunya. Kita tuh Mumpung sudon saja. kan misalnya Tapi benar juga sih Jadi masuk akal begini, juga. ya sebentar, Karena sebentar. Kalau memang yang ya ini curiga ya, tidak mungkin dipublikasikan. Kalau misalnya nauzubillah ini Pak RT, maaf ya Pak RT ya. Misalnya Pak RT melakukannya nauzubillah ini ya. Kok Pak RT mempublikasikannya itu tidak mungkin. Ya gini, mungkin ya. gini mungkin ini Pak caranya supaya Guruji. tidak ketahuan gitu. Iya, Pak biar nggak Guru. ketahuan sama dia bingung gini loh. Ini akibat dia kok malah jadi kayak gini gitu, Gus. Dia juga jadi bingung sendiri ya. Entah dia yang pernah ngelakuin Ya tapi dia Allah, jadi bingung gitu loh. Kalau saya ngelakuin, buat apa? Saya nikahin apa? Saya bisa mencanda. Iya. Saya Saya tahu, Pak. Mungkin- Pak RT, saya wajib melindungi warga saya. Kalau ada apa-apa, ya menolong. Kalau bisa, ya membantu. Namanya juga manusia pasti punya hawa nafsu kan. Aduh kamu itu Yan. Mumpung nggak ada suaminya ya disikat mungkin ya Mat ya. Enggak boleh. Kamu kalau ngomong yang jelas ya. Pukul kamu. Maafin Pak. Nah, Kan mentang-mentang Raya, udah kan? tua. Itu mancing emosi. Lu kira gua takut? Tapi bisa aja Gus, seorang pemimpin yang nutupin aib rakyatnya kan bisa Ya, aja. Mas Rahmat jangan ditambah-tambahin. Ya, cukup. Udah, sampean nggak usah ikut-ikut. Ini nih. Kok gini ya, Berusaha kalau misalnya sana. Pak RT, Pak gini Kalian nih, itu Pak RT beragama, misal ngomongmu malah gak karu-karuan. gini loh, misalnya Saya nggak Pak sembahyang tapi ngerti ya. Pak RT misalnya nggak ngelakuin hal itu, kenapa Pak RT marah? Kenapa? Kamu Kalau misalnya nggak ngelakuin ya udah. Ya sudah, tapi makanya jangan menuduh. Siapa yang menuduh? Cukup. Loh, saya bukan orang beragama, saya hanya orang biasa yang penuh Ini- dosa kok. Ibu ini lagi menderita, lagi sakit. Kita benahi, kita cari Ya, obatnya. gi- Jangan kita yang berdebat. Gini Pak Guruji. Jadi misalnya Pak RT-nya gini kan, nggak ngelakuin hal itu ketika Ryan mengucapkan itu nggak mungkin marah. Tapi ini Pak RT-nya marah gitu kan. Jadi seakan-akan aibnya itu takut ke banget. padahal Sebenarnya Sebenarnya maaf ini- ini Pak RT ya. Bentar. Kalau kamu gak percaya, keluar. Jangan ngusir-ngusir di. Saya ngundang ini baik-baik. Nah, kan udah tak bilang tadi. Bentar, Pak. Bapak kalau misalnya nggak merasa bersalah kenapa Kalian itu marah? Di sini saya itu cuman mancing. Loh, saya ini mengundang baik-baik, minta Sabar, tolong. Gini, Pak RT kalau misalnya nggak merasa bersalah nggak usah marah. Kok Santai aja. berarti kalau santai, misalnya santai. Bapak marah berarti Bapak yang bersalah Saya dong. mulai tadi gak marah. Saya mengundang itu baik-baik, tapi ngomongmu sudah gak karu-karuan. Ini semuanya hanya kesalahpahaman saja Sudah ini tujuh semuanya. menuduh ini. Pak RT Kan kalau ngomong. nggak ngerasa, ya ngapain marah? Loh, memang omongan Kalau sudah Bapak gak marah berarti karu-karuan. Bapak ngerasa. Kalian orang Gimana beragama sih? tapi ngomongnya gak Sambil jelas. ngerasa ya, Pak ya. Sambil ngerasa kalau kita ngomongin sampean. Iya. Kamu minta tak pukul. Loh. Tak pukul kamu. Sudah. Kamu kan loh. Apa? Apa? Kamu juga. Cukup Pak. Cukup Pak. Ini udah tua. Sudah Apa kamu Ryan. ya? Kamu, Sabar. Cukup Ryan, cukup. Kan tadi saya udah bilang, Bapak kalau misalnya nggak merasa bersalah kenapa Bapak marah? Ngomongmu sudah gak kena. Di sini saya cuman mau mancing sampean. Kamu keluar kalau kamu. Kenapa? Ini wilayah saya. Kamu gak Wilayah. Ayan jaga adab, kamu keluar Yan. Kalau kamu Saya nggak bisa jaga berhak mulut ngusir kamu, semua di sini. kamu keluar Yan. Saya sini butuh penolong.
bukan cari masalah. Kalau misal bapak nggak bersalah, kenapa bapak kalah kabut sendiri gitu loh? Kita nggak fitnah bapak. Nggak usah ngomong gitu. sekarang. Gus, sekarang gini aja, saya nggak mau dengar omongan mereka benar atau salah, nggak mau dengar. Intinya saya minta tolong. Baik Pak RT. Ya, itu aja Gus. Jadi untuk Ryan dan Rahmat, tolong jaga akhlak kita. Kita kan diundang di sini. Apapun yang terjadi, walaupun kita tahu bagaimanapun, kita tetap harus ikhlas, harus akhlak. Kalau Ryan nggak bisa menjaga lisan kamu, lebih baik kamu keluar, nggak saya ajak lagi. Gimana Yan? Apa kamu keluar aja? Apalagi tadi sedang bertamu ini Yan. Gus, Jaga saya akhlak ya. mohon maaf kepada Pak RT ya, apabila ada salah kata maupun apapun itu ya Pak RT ya. Saya juga minta maaf Pak RT atas ucapan saya, mungkin tadi lantaran saya ngedulin logika saya kan. Mohon maaf juga Pak RT. Sebenarnya sih itu hanya sebuah sugesti. Ya, saya pun juga menyadari bagaimana jiwa-jiwa muda. Saya sebagai orang tua pun juga wajib memaafkan, dan kalau saya ada salah juga saya mohon maaf kepada yang muda-muda. Mungkin itu aja. Tunggu Pak. Permisi ya. Ya. Isi Bu ya. Ana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud malikil maut ya Allah. Astagfirullah. Subhan, saya butuh mediator. Iya Gus. Astagfirullah. Mediator. Astagfirullah. Sabar Bu, sabar. Sabar. Silakan ditanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bentuknya ular ini. Ular ini, ular. Assalamualaikum. Kita berdirikan. Terus ini nggak bisa ngomong ini Gus. Gimana? Dibuka. Pakai bacaan surat malaikat apa dulu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Wah. Nah, dia mencoba. Siapkan. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa? Kalau boleh tahu ini siapa? Apa benar ini makhluk yang ada di perut ibu itu? Iya. Tujuannya apa? Tujuannya masuk ke perut ibu itu apa tujuannya? Aku Ya. adalah Ya. Apa? suami. Suaminya sudah meninggal. Ini suaminya sudah meninggal. Aku suaminya Wati. Suaminya bagaimana? Coba jangan ngarang-ngarang, Udah. Suami yang bagaimana suaminya? Kan suaminya sudah meninggal. Sudah 5 tahun yang lalu. Suaminya aku. Suaminya manusia bukan ular kayak gini loh. Bukan ular. Ini ular ini. Tuh dia menjulur ini, menjulur. Tuh. Coba awas kameraman. Suaminya yang bagaimana kalau boleh tahu? Apa mungkin ada yang lain mungkin? Udah Ada berapa yang lama lain? kamu di Sudah- situ? Iya. Udah berapa lama kamu di situ? Lamanya berapa tahun? Sudah bertahun-tahun. Jadi dalam sekian tahun ini kamu ada di perut ibu itu dan kamu menjadi suaminya. Iya. Sedangkan suaminya tidak ada, kamu menyetubuhinya. Suaminya. Ngarang ini, Iya. nggak bener ini. Suami kenapa? Orang suaminya manusia loh. Dulu telah menjadi budakku. Budak Astagfirullahaladzim. Maharaja.
Kenapa Jangan bisa jadi fitnah, bujak? Mungkin ada perjanjian apa-apa. Jangan fitnah. Itu kenapa itu? Jangan Kok sembarangan nggak ada ngomong. perbudakan? Karena sudah Ini mulai diberikan teman-temannya Hati-hati udah. kameramen. Ya, itu teman-temannya udah mulai pada datang, teman-teman. sudah dipersembahkan Ya. pada Astagfirullahaladzim. Maharaja. Astagfirullahaladzim. Berarti dalam kata lain ada yang melakukan pesugihan, betul? Ya, betul. Diiming-imingi harta kekayaan. Terus suaminya mati gara-gara kamu juga? Karena dia sudah waktunya diambil. Pesugihan. Astagfirullahaladzim. Mungkin sih kayaknya Pak Guru. Terus tujuan kamu apa ada di perut ibu itu? Aku ingin punya keturunan, Melalui rahim ibu itu. ya, dari bangsaku. Karena Astagfirullahaladzim. sudah resmi jadi istriku. Kamu kan alamnya lain dengan ibu ini. Kamu alamnya lain. Jadi silakan kamu menikah dengan alammu sendiri. Memang Bukan dengan alam manusia. tidak alam, tetapi dia sudah berjanjian dengan bangsaku. Paham? Bagaimana? Perjanjian apa? Ini anaknya ada yang tahu nggak nih kayaknya? Jangan ada yang ditutup-tutupin lagi loh. Saya nggak tahu. Anaknya nggak ada yang tahu. Kamu jangan sembarangan ngomong kamu ya. Memang Hah? Pak RT anaknya mungkin tidak tahu. boleh kita tanya sama Pak RT mungkin ya. Ya mendingan yang di sini ya jangan ada yang ditutup-tutupin lagi. Pak RT mungkin pernah melihat apa keanehan-keanehan pada ibu ini apa seperti ular atau bagaimana? Makanya untuk itu saya mengundang Ya. Gus dan Pak Ustadz itu untuk mencari tahu. Saya sendiri kurang mengerti masalah itu. Iya, iya. Anak sendiri nggak ngelihat ibu ya? Nggak, Ya, ya. nggak pernah. Dan Tapi- bohong kamu ini, bohong ini Pak Guru. Tapi setelah diambil dan dimasukkan ke Ustadz ini yang berupa ular ini. Ini itu yang hamilin siapa itu? Kamu atau kamu ya? Ya, Itu udah lebih dari 9 bulan loh. Kok nggak keluar-keluar Udah anaknya? 2 tahun ini. Ah, tidak akan keluar. Kenapa? Kenapa? Saatnya lebih dari 2 tahun, maka aku akan keluar. Jadi kamu mempermainkan di dalam rahimnya begitu ya? Ya, itu. Astagfirullahaladzim, kamu menyetubuhi ibu itu dengan alam gaib. Laknatullah. Aku sudah dinikahkan sama leluhurku. Kamu masih mau bertahan di dalamnya? Sampai kapan? Mau sampai kapan? Keluar ya? Sampai datang waktunya yang Kapan waktunya? Kapan? tunggulah saat. Ini kamu disuruh atau gimana? Bukan, Itu belum kita pertanyakan disuruh atau karena sendiri. ini sudah perjanjian Perjanjian dengan siapa? dengan bangsa. Tidak, itu bohong. Tuh kata dia Itu bohong. bohong, Bohong Pak banget Ustadz. sih. Aku tidak ada perjanjian, Pak Ustadz. Itu bohong. Itu bohong. Sekarang begini Bu, ini yang diambil ini yang berada di perut ibu, dia mengakuinya sebagai suami gaibnya. Itu bagaimana itu Bu? Nah, itu fitnah ya. bohong. Dia berbohong. Aku tidak kira dia itu berbohong, Pak Ustadz. Dia berbohong. Janganlah mengelak, wahai istriku. Tuh, dia sebut menyebut. Enggak, Kamu juga bukan jangan fitnah. suami. Kamu juga jangan memfitnah ya. Ini istri Kamu bukan kamu, istrimu. suamiku. Ya. Bangsa Kamu bukan suamiku. Oh dia manusia, kamu bukan loh. bukan. Tidak, kamu bukan suami, kamu jahat. Kamu orang jahat. Kamu bukan manusia, kamu bukan suamiku.
istriku. Bukan suamiku. Dari ibunya juga Apakah- terbuka aja Bu, jangan. Pak Ustadz. Apakah kau sudah lupa akan janji setiamu? Aku tidak pernah berjanji sama kamu. Tuh, katanya tidak punya janji. Kamu jangan bohong. Kamu. Ini kamu kenal gak sama dia? Siapa nama dia kalau misal kamu benar-benar Aku nggak pernah Ini. berjanji sama Siapa kamu. namanya? Aku nggak tahu siapa kamu. siapa? Tapi Ibu, dia ini kenal nama Ibu Wati katanya. Nama Ibu siapa? Tidak Pak Ustadz. Saya nggak kenal dia Pak Ustadz. Tapi dia kenal Tapi ibu. dia kenal Tidak, Ibu. Pak Ustadz. Udah nggak beres ini. Dulu dia Udah Ibu nggak usah ditutup-tutupin. Toh dia juga kenal sama ibu. mau selamanya Tidak. bersamanya hidup bersamaku. Tidak. Ingatlah janji kamu dulu di malam Jumat. Tidak. Tidak. Di malam Aku tidak Jumat pernah Kliwon. berjanji. Apa emang dia janjinya apa? Aku tidak pernah berjanji sama kamu. Dia akan mengabdikan hidupnya demi aku, Tidak Pak Ustadz. Dia demi berbohong, bangsaku. Pak Ustadz. Kamu paksa mungkin. Tidak berbohong Pak Ustadz. Itu Aku tidak pernah berjanji sama kamu, makhluk yang jahat. sudah biar Ustaz yang Yang bereskan. berbohong Pak Ustadz. Aku tidak kenal sama makhluk ini Pak Ustadz. Tapi dia kenal loh sama kamu. Ini makhluk jahat Pak Ustadz. Eh, Aku nggak kenal sama Jangan deket-deket kamu. Ustadz. Aku sakit. Wati, Ini kamu sekarang keluar dari tubuh ibu ini, oke? Tapi kita masih butuh informasi juga ya. Iya, Kemudian maksudnya- ibunya juga ya itu. kamu jangan menghindar dari kenyataan, Wati. Tidak. Kamu sekarang sudah menjadi bagian dari hidupku. Kamu membuat aku sakit. Kamu makhluk jahat. Kamu harus pergi dari aku. Harus mempunyai keturunan dariku. Aku tidak mau punya keturunan dari makhluk jahat seperti kamu. Ibu. Ya. Ibu, tolong diingat. Apakah ibu pernah waktu itu mengadakan perjanjian atau mohon maaf mungkin pesugihan atau yang lain? Mohon dijelaskan. Tidak Kemudian Pak terbuka aja. RT. Ya, Kalau Ibu. enggak ibu tetap kayak gini loh. Supaya ada penjelasan, Ibu jujur, Ibu terbuka. Ini sudah mengatakan yang ada di dalam perut Ibu sendiri yang berbicara. Dia sudah menjelaskan. Tidak Pak Ustadz. Tidak. Itu makhluk jahat Pak Ustadz. Jangan percaya Ya gimana sama kalau dia, dari Pak ibunya nggak mau ngaku ya dia bakal tetap kayak gini terus. Ibu mau sembuh enggak? Ibu mau sembuh enggak? Mau Pak. Kalau mau sembuh ngomong aja atau terang. RT. Kalau memang ada hal-hal yang disimpan tolong ngomong Iya aja. Bu. Kalau misalnya ibu nggak mau jujur ya ibu bakalan tetap kayak gini terus-terusan Bu. Kasihan anak-anak tuh masih pada kecil-kecil. Tidak, saya nggak punya perjanjian sama siapa-siapa. Buktinya dia kenal ibu loh. Dia berbohong Pak Ustadz. Bu inget anak Bu masih kecil-kecil. Anak-anaknya sudah mendekat, Bu. Ingat anak, Bu. Saya tidak Dalam kenal makhluk rahim. itu. Makhluk ini Gak jahat enak Pak kalau dilihat sama Ustadz. anak-anaknya, ibunya berubah. Kasihan anaknya, Bu. Dapat darah dagingku. Sudah ada mundur ya. Mundur. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا Ini dari badannya.
Astagfirullahaladzim. Airnya panas. Astagfirullahaladzim. Aman Kang, aman Kang, aman. Astagfirullahaladzim. Yuk, hati-hati. Bacaan itu suluman tuh. Pakai bacaan. Astagfirullahaladzim. Pakai bacaan. Inna Sulaiman. Inna bismillah. Itu Ustaz. Allahumma sholli wa sallim Dari selangkangan ya sahabat, dari selangkangannya. Ambil. Aman kan. Ya Allah. Aman kan. Bismillahirrahmanirrahim. dari selangkangannya. As-sadiqil amin. Sudah tes. Amankan dulu ularnya. Astagfirullahaladzim. Amankan dulu ularnya. Itu kenapa isprotnya hilang? Ya memang isinya itu tadi. Tuh langsung hilang. Ibu, ini ada apa, Bu? Ini ada apa, Bu? Ini ada apa, Bu? Pak Ustadz, Ya. saya minta maaf Pak Ustadz. Ya, kenapa? Kenapa? Selama ini saya berbohong Pak Ustadz. Iya. Berbohong di bidang apa? Berbohong bagaimana? Saya minta maaf Pak Ustadz. Selama suami saya meninggal, Iya. itu juga gara-gara saya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jadi suami ibu meninggal itu gara-gara ibu. Iya Pak Ustadz. Kemudian ada apa dengan ular Kamu tadi? selama ini berbohong. Iya Pak Ustadz. Kamu saya tutup-tutupi, saya sebagai ketua, saya pengurus. Oh ya Ternyata Allah. kamu berbohong. Ini Maafkan saya Pak RT. Ya Allah, gimana kamu perempuan? Anak ibu. Masih muda sudah berbohong. Makanya yang tekun, sembayang. Ojo keluyuran aja. Itu ular tadi kenapa? Ular itu tadi apa itu? Ini loh, ini ularnya nih. Ularnya. Ini Pak Ustadz, ya Allah. Ular itu apa itu ular itu? saya berjalan di jalan yang tidak benar Pak Ustadz. Saya punya perjanjian. Itu anaknya itu. Ya Allah. Ini tadi yang ada di perut ibu loh. Pas ini keluar no, udah kempes. Jadi ibu bersetubuh dengan makhluk ular di alam gaib. Ini masih Ini anak ibu. Basah gitu sahabat. Ya Allah, nauzubillah, Bu. Saya tidak mau itu lagi Pak Ustadz. Saya minta ampun Pak Ustadz. Tolong saya Pak Ustadz. Ini bagaimana ini? Maafkan saya Pak. Diamankan ini. Mungkin nanti Ini buah daripada perbuatan dia. Ini hasil perbuatannya. Maafkan saya Pak RT. Ibu betul-betul bertobat. Iya Ustadz. Yakin, Bu? Yakin saya mau bertobat. Tahu nggak yang bersekutu dengan bangsa gaib itu, tahu nggak resikonya seperti apa, Bu? Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Di dunia saja sudah kayak gitu, Bu, azabnya, belum lagi nanti di akhirat, belum di alam kubur ya. Iya Pak Ustadz, selama ini saya berbohong demi kekayaan Pak Ustadz. Ibu sampai tega suaminya ibu sendiri dibuatkan tumbal kayak gitu, Bu. Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya hilaf Pak terus ini gimana nih, Gus? Bantu Atau saya, kita Pak. balikin ke alam lagi atau gimana? Iya, kita amankan dulu. Itu butuh waktu itu untuk membalikan ke alam gaib itu. Astagfirullahaladzim. Ini udah kenceng banget lagi. Terus mat digigit mat. Saya ingin tobat Pak Ustadz. Tobat betul ya. Saya ingin bertobat betul Pak Ustadz. Ya Allah, bagaimana, Bu, nasib sampai tega menumbalkan suami sendiri, Bu. Tapi apa yang Bu dapat? Apa kekayaan? Kekayaan apa yang didapat? Andai kan diberikan kekayaan pun tidak akan bisa merasakan nikmat itu, Bu. Dicabut keberkahnya oleh Allah. Iya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Nyesal Ibu sekarang, kasihan anak-anak. Iya Pak, saya Apa anak ini nanti mau jadikan tumbal lagi ya? Lihat anak yang masih kecil-kecil ini ya. Yang lucu-lucu ini mau jadikan tumbal juga. tidak Pak Ustadz. Saya ingin bertobat Pak Ustadz. Betul ya? Iya betul, betul.
Ya Allah. Tolong bantu saya Pak Ustadz. Saya menyesal Pak Ustadz. Apa yang didapatkan? Tadinya saya juga mau menumbangkan anak saya. Ya Allah ya Karim. Anak yang masih lucu kayak gini mau tumbalkan sini nak. Astagfirullahaladzim, Gak ada hatinya. Ya Allah. Saya ingin bertobat Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Padahal suami sudah benar-benar ya kerja kayak gitu. Iya Pak Ustadz. Disuruh sabar, nggak mau sampai ambil jalur pintas kayak gini kok bisa Bu? Iya Pak Ustadz, saya menyesal Pak Ustadz. Kasihan kalau sampai anak-anak yang lucu-lucu dijadikan tumbal, bertobat betul kan Bu ya? Iya Pak Ustadz. Tolong bantu saya Pak Ustadz. Ngeri sekali. Bagaimana Menyesal ya, Bu, siksaannya? ya. Ya udah ibu istighfar, ikuti kalimat saya ya. Iya Pak Ustadz. Astaghfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. li wa li walidayya Li wali walidayya wa li ashabil wa ashabil hukukil wajibati alayya huquqi tibatil alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat jami'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ahya'i minhum wal amwat. Ibu harus syahadat lagi ya. Nah, itu bagian dari musyrik Bu ya. Iya Pak Ustadz. Rezeki yang kasih itu Allah, bukan makhluk ya. Iya Pak Ustadz. Jangan lewat jalur pintas, itu adalah haram. Ya, tahu sendiri siksaannya, tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana azabnya, bagaimana siksaannya nanti ketika nazak sakaratul maut. Bagaimana Bu? Ya Allah, belum lagi nanti di alam barzah, belum lagi di akhirat ya. Iya Pak. Ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain bahwa Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Saya berjanji Saya berjanji akan akan merawat merawat dengan penuh kasih sayang dengan penuh kasih sayang anak-anak saya anak-anak saya dan menjaganya. dan menjaganya. Dan saya berjanji Dan saya berjanji tidak akan tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi mengulangi perbuatan saya lagi dengan menyekutukan Allah. dengan menyekutukan Allah. Amin. Allahumma yassir ya muyassir, dabbir ya mudabbir, sahil ya musahil, sahil alikul azim bi jahil basin nadir. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatika, Allahumma aftah lana abwaaba ilmika, Allahumma aftah lana abwaaba rizkika, Allahumma aftah lana abwaaba fadlika, Allahumma aftah lana abwaaba istiqamah, Allahumma aftah lana abwaaba quwwah, Allahumma aftah lana abwaaba sihah, Allahumma aftah lana abwaaba salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qadir hajatina ya Allah min hawaijid dunya akhirah, wa khususan ila hajat Saibul Bait Ibu Wati ya Allah, yassir lahum kul amrahum, yassir lahum kul amrahum, yassir lahum kul amrahum, fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim, anna wa taghasha rahman maghfirah wa anna yu'adda rajati fil jannah wa yu'adda barakati ma saliman wa rihma wa min nafati bid dini wa dunya wal akhirah ala hadiniya wa likulli natin salihah wa man nawassalafna sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib ya Muhammad ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini, ya muayyadi ya mumajjad, ya imam
salataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, terkadang hawa nafsu ini yang sulit kita kendalikan. Terkadang kita nggak bisa menerima apa-apa yang diberikan Allah, sehingga manusia cenderung ingin cepat merasakan apa yang tujuannya dengan nafsunya. Jadi dengan berbagai cara dia lakukan, apapun dia lakukan, apapun dia terjang demi untuk menuruti hawa nafsunya, walaupun itu keluar dari syariat Islam, walaupun itu haram. Itulah manusiawi, al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Tapi Allah selalu mengampuni hamba-hambanya sebesar apapun dosa tersebut. Allah selagi engkau masih hidup, engkau masih bisa bernafas, walaupun di gor-goroh nafas kita, nyawa kita, Allah di situ masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Oleh karena itu sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, pecinta-pecinta Gio, jangan sampai lewat jalur pintas. Kata Allah, disuruh bekerja yang sungguh-sungguh, yang giat untuk ibadah, tapi manusia direwangi ke susu-susu, ngelamusi togel, sampai direwangi cari pesugihan dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Itu balasannya sangat pedih nanti ketika nazak sakaratul maut, yang mana lehernya dicekik dengan penuh kekerasan oleh malaikat pencabut nyawa. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya. Oleh karena itu sahabat, pesan dari kami, jangan pernah apapun, apalagi bersangkut paut dengan jin, dengan gaib, dengan setan, dengan iblis, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan Anda pelajaran atau hikmah yang besar supaya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.